Halo Sohibscaper, balik lagi ya. Jadi di usia tangki Dustar saya ini sudah 1 minggu kurang lebih ya. Dan semua sesuai harapan tanaman tumbuh segar. Di video ini saya akan jelaskan detail bahan-bahan apa saja yang saya gunakan untuk bermain Dutch style. Nah, yang pertama, saya menggunakan tangki merek Candila Optic Clear 45 cm. Harga kurang lebih 200 ribuan. Kelebihan dari tangki ini selain lebih jelas ya atau bening kacanya, antar pembatas itu dia tidak ada lemnya, jadi seakan-akan menyatu sehingga kalau kena cahaya itu dia bagus kelihatan bersinar. Kemudian yang kedua, untuk bermain Dutch style ini yang perlu diperhatikan adalah arus di tangki harus cukup kuat. Rendah tidak baik, terlalu kencang juga tidak baik. Nah, untuk kanister eksternalnya, saya selalu jatuh hati dengan lagi-lagi produk made in Jerman EHEM Classic 250. Saya pengalaman nih ketika punya kanister merek biasa, ketika aliran air tersendat, ya mungkin karena lupa waktu itu mematikan ya ketika water change, dinamo kanister itu terbakar, alhasil kanister langsung rusak. Sedangkan EHEM ini, apabila kanisternya menyala dan tidak dialiri air, pengalaman pribadi sih selama 10 menit ya saya pernah coba, tidak sengaja sih, itu masih tetap nyala, cuman panas sedikit aja ya, dinamonya panas. Nah, bahkan ada rumor juga yang mengatakan pernah sampai 8 jam menyala, tidak ada air, dinamo kanister juga tidak terbakar. Jadi jangan diragukan lagi lah, walaupun lebih mahal, tapi masa ekonomi produk EHEM ini menurut saya luar biasa. Nah, yang ketiga, untuk filter dari kanisternya sendiri, saya pakai Neo Media Pure ya. Sebelumnya saya juga pernah pakai, saya jatuh cinta lagi nih sama Neo Media Pure, karena dia bagus juga. Nah, sisanya di kanister itu saya hanya pakai biofoam bawaan saja. Seminggu ini udah dicoba, tangki tetap jernih, bebas dari alga. Nah, yang keempat, rumah bakteri dan pupuk dasar. Saya gunakan PGM Volcano Powder ya. Ini made in Jerman juga. Kenapa saya pakai ini? Selain ringkes ya, PGM itu memang sudah diakui tokcar ya di mana-mana. Jadi dia itu rumah bakteri plus pupuk dasar. Kemudian jika Sohib ingin mengganti tanaman di kemudian hari ya, biasanya jika tanaman dicabut itu pupuk dasar yang biasa akan ikut kanget juga, sehingga kalau tidak dibersihkan benar-benar akan menjadi amonia ya, itu tidak baik untuk tanaman dan hewan juga ya. Nah, kalau BGM ini praktis, saya udah uji coba ini di tengah-tengah jalan dan di tanaman itu aman. Padahal tanaman itu saya tancap sampai ke dasar tangki, tapi yang ikut terangkat hanya soil sebagian saja. Nah, yang kelima, untuk soil, saya menggunakan platinum soil yang 8 liter. Sebenarnya sih kebanyakan juga ternyata. Soil yang saya pilih ini untuk yang shrimp ya, jadi butir-butirnya itu lebih kecil, sehingga lebih manis aja di tangki kecil kalau kita lihat. Kenapa saya pilih soil ini? Karena murah sih ya, dan tidak membuat air kuning. Itu yang paling penting. Ada juga kan soil yang murah tapi merubah warna air jadi kuning, itu nggak enak dilihat lah ya. Nah, kemudian yang keenam, untuk lampu saya masih percayakan kepada customnya Bang Dama nih dari Drylight Custom. Saya pakai 24 watt ya, tapi di sini dia pakai lensa, jadi setara 2 kali lipatnya nih, 46 watt. Pertama hemat listrik ya, tapi kita dapat height-nya dari lampu tersebut. Nah, untuk lampu sendiri ini menyala 10 jam setiap harinya. Kemudian yang ketujuh, tidak lupa juga ya, yang paling penting kalau main Dutch style itu yang harus diperhatikan adalah asupan CO2. Sekali lagi di sini saya jelaskan, tidak ada air ya aquascape yang tidak ada CO2-nya. Semua air di muka bumi ini selalu mengandung CO2 alami, cuman kadarnya kecil. Nah, untuk main Dutch style ini kita harus boost CO2-nya. Di sini saya pakai tabung CO2 yang 3 kg. Jangan lupa juga kalau mengisi ulang tabung 3 kg ya,
minta aja diisi 2 kg, 2 kg aja nih. Walaupun bayarnya sama tapi lebih aman. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian tabung CO2-nya itu katupnya nggak kuat meledak. Karena dia tidak kuat menahan tekanan CO2-nya. Karena tabungnya terlalu penuh mungkin ya. Sedangkan tabungnya terlalu penuh, jadi dia katupnya nggak kuat. Nah, mending lebih aman kita isi 2 kilo aja. Jadi masih ada space 1 kilo di tabung itu. Nah, untuk diffusernya saya mencoba Neo nih. Selain dia kecil ya, cocok untuk tangki 45 cm, pemecah CO2 nya juga ternyata halus. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan bagaimana maintenance-nya untuk tangki saya 45 cm ini ya. Jadi kalau saya rangkum, lampu 24 watt menyala 10 jam. Minggu pertama setiap 2 hari sekali saya water change kurang lebih 30% dari tangki kan. Nah, minggu kedua nanti rencananya saya akan water change 3 hari sekali sampai seterusnya. Jadi perlu diingat, water change dan boost CO2 adalah salah satu kunci tangki kita terhindar dari alga yang dapat merusak tanaman. Perlu diingat juga, sebelum menanam tanaman, jangan lupa tanaman direndam terlebih dahulu ya, menggunakan snail remover atau cairan pembersih alga. Rendam dahulu kurang lebih 10-15 menit agar tanaman kita bersih dari keong hama dan dapat tumbuh maksimal. Jadi hama-hama yang terbawa dari kita beli itu tidak masuk ke tangki kita yang baru. Usahakan juga jika beli tanaman, pilih yang jenis tanaman darat ya kalau bisa, agar tingkat stresnya tidak terlalu tinggi. Jadi ketika masuk ke habitat baru, yaitu di tangki kita, sehingga di hari pertama tanam pun tanaman langsung dapat tumbuh dengan subur. Jadi dia tidak perlu penyesuaian yang terlalu ribet. Nah, di hari ketiga saya masukin udang hias. Ini untuk mencegah jika ada alga yang terbawa dari tanaman. Harusnya sih memasukkan udang itu bagusnya di minggu pertama ya, cuman karena saya takut sendiri, saya masukin di hari ketiga. Alhasil ada beberapa udang yang cukup stres dengan kondisi air yang belum mature dan mati. Di sini saya tidak menggunakan keong hias ya di awal tanam karena takut merusak akar tanaman yang belum kuat, sehingga tanaman lepas dengan sendirinya. Nanti mungkin 1 bulan lebih jika sudah mature, baru saya akan memasukin keong hias. Nah, umur tangki udah seminggu dan kondisi tanaman sehat dan air selalu jernih. Jadi di sini kuncinya jika ingin bermain Dutch style adalah di water change dan boost CO2. Oh iya, satu lagi, fertilizer juga jangan lupa ya. Di sini saya pakai Plantamin, itu seminggu sekali ya. Untuk setiap harinya pupuk cair biasa ya, menggunakan pupuk cair yang biasanya teman-teman pakai ya. Yang pupuk cair makro mikro itu juga bisa gunain aja selang-seling ya, sehari mikro sehari makro. Nah sekian dulu ya review dari saya yang saya rangkum dari beberapa sumber, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang paling penting ini dari pengalaman juga sendiri saya setelah 1 minggu. Jadi nanti akan saya update lagi kondisinya kalau udah 2 minggu atau 1 bulan. Jadi semoga membantu dan menghibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you guys.